Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini insyaallah kita akan mencoba untuk membahas kalam Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perlu kita ketahui sesungguhnya bahwasanya orang yang mempelajari Al-Qur'an Karim, baik itu mempelajari lafaznya berupa tajwid, tata cara membaca, ataupun mempelajari maknanya yang disebut dengan istilah tafsir, adalah merupakan manusia yang paling mulia, manusia yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW sebagai manusia yang harus dihormati, manusia yang harus dimuliakan. Dalam sebuah sabdanya Rasulullah pernah bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya kepada orang lain. Dalam syarah Riyadhus Shalihin, Syekh Shalih Ibnu Utsaimin pernah mengatakan, mempelajari Al-Quran itu ada dua. Yang pertama adalah ta'allum al-lafzi, at-ta'allum al-lafzi, mempelajari zahirnya, itu mempelajari tata cara membacanya, tajwidnya, makhrajnya, dan lain sebagainya, qiraat dan lain sebagainya. Dan ada juga ta'allum al-ma'nawi, mempelajari maknanya, mentadabburinya. Kalau kita perhatikan, sekarang banyak orang lebih fokus kepada ta'allum lafzi, mempelajari zahirnya, yaitu mempelajari tajwidnya, menghafalnya. Namun untuk sampai kepada yang inti, yaitu tadabbur ma'ani Al-Quran Al-Karim, itu masih lebih sedikit kalau dibandingkan dengan orang yang mempelajari lafaz Al-Quran Al-Karim. Padahal sesungguhnya seorang muslim dituntut dua-duanya, mempelajari lafaznya dan mempelajari maknanya. Bahkan sesungguhnya salah satu tujuan Al-Quran itu diturunkan adalah untuk dipahami, kemudian ditadabburi, kemudian diamalkan isinya. Dalam sebuah ayat Al-Quran Karim, dalam surah Shad, Allah mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Al-Quran inilah merupakan kitab yang penuh dengan kebaikan, mubarak, penuh dengan keberkahan, liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi, memikirkan isi kandungan ayat-ayatnya, wa liyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang mempunyai pikiran yang jernih, akal yang sehat, mengambil pelajaran dari ayat-ayat Al-Quran itu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan pada saat ini, mempelajari, mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, adalah merupakan salah satu realisasi dari pelaksanaan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Karena sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran bukan hanya sampai dipajang di rumah, atau hanya sampai dipelajari secara zahirnya saja, tetapi juga kita harus mempelajari, menggali isi kandungannya, dan tujuannya adalah untuk menambah keimanan kita, untuk menambah amal kita, dan untuk menambah ketekunan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan coba mengkaji, mentadabburi surat Al-Fatihah, yang mana surat Al-Fatihah ini adalah merupakan surat yang bisa dikatakan hampir 99% seluruh kaum muslimin di Indonesia atau di dunia pasti hafal dengan surat ini.
Kenapa? Karena semenjak dari kecil dia sudah mempelajari ayat-ayat yang terkandung dalam surah Al-Fatihah. Dia sudah berusaha untuk menghafalkannya. Apalagi surat Al-Fatihah ini selalu diulang-ulang dalam sholatnya. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ketika kita mempelajari atau ketika kita membaca surat Al-Fatihah dalam sholat kita, sudahkah kita meresapi maknanya, mengetahui tujuannya, mengetahui kemana sebenarnya apa yang diinginkan oleh surat Al-Fatihah itu sendiri dari kita. Mudah-mudahan dengan kajian ini bisa memberikan satu batu loncatan untuk lebih meresapi kandungan ayat-ayat surat Al-Fatihah. Dan tentunya mudah-mudahan yang kita harapkan adalah dengan bisa meresapi ayat-ayat yang terdapat dalam surah Al-Fatihah itu bisa menambah keimanan kita dan bisa menambah kekhusyukan kita dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Karena surat Al-Fatihah tidak pernah lepas dari sholat 5 waktu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat ini mempunyai banyak nama. Ya. Dikatakan oleh para ulama dalam kitab Mabahis fi Ulumil Quran, Al-Quran itu mempunyai banyak nama menunjukkan bahwasanya ia mempunyai suatu kemuliaan yang luar biasa. Jadi sesuatu itu kalau dia mempunyai banyak gelar, banyak nama, ada maksud di belakang itu. Bisa jadi itu kemuliaan yang ia miliki. Nah, termasuk salah satu yang mempunyai banyak gelar dan nama itu adalah surat Al-Fatihah. Satu hal yang perlu kita perhatikan, nama ini adalah merupakan nama yang hanya diberikan oleh wahyu, yaitu Allah dan Rasulnya. Jadi nama ini tidak bisa diberikan secara ijtihad atau tidak bisa diberikan secara sesuka-suka seseorang. Karena nama itu hanya Allah dan Rasulnya yang berhak untuk memberikan nama itu. Kenapa? Karena inilah merupakan kitab suci, kalam yang suci, kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak nama yang terdapat dalam beberapa hadis, diantaranya adalah Fatihatul Kitab. Jadi surah Al-Fatihah itu disebut dengan Fatihatul Kitab atau surat Al-Fatihah. Fatihatul Kitab itu artinya adalah pembuka Alkitab, yaitu Al-Quran. Kenapa disebut surat Al-Fatihah itu dengan Fatihatul Kitab? Jawabannya yang pertama, karena sudah diberikan nama oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Salat tidak sah bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab. Jadi Rasulullah yang memberikan langsung gelar itu. Ibnu Katsir menyebutkan bahwasanya dia disebutkan sebagai Fatihatul Kitab dikarenakan surat Al-Fatihah itu memang diletakkan di awal surat di antara 114 surat. Padahal dia bukan merupakan surat yang pertama kali turun. Yang merupakan ijma' kesepakatan ulama bahwasanya ayat dan surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Namun yang menjadi surat yang pertama diletakkan dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Maka disebut dengan Fatihatul Kitab karena dia berada di pintu, berada di depan, di muka. Ada juga yang mengatakan disebut Fatihah, Al-Fatihah karena li'annaha tuftatahu biha as-shalah. Karena salat itu dimulai dengan surat Al-Fatihah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, ia juga mempunyai nama lain. Di antaranya adalah Ummul Quran. Induknya Al-Quran. Ya. Kenapa?
Ibnu Katsir juga dan juga Al-Imam Bukhari menyebutkan bahwasannya disebut dengan Ummul Quran karena dalam surat Al-Fatihah itu sudah mencakup semua isi kandungan Al-Quran berupa tauhid, hukum, dan juga golongan manusia dan juga hari kiamat. Dan itu yang kita lihat dalam Al-Quran itu tidak lepas dari itu semuanya. Ada tauhid, akidah kita kalau sudah benar, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang mendapatkan balasan yang baik. Atau sebaliknya, ada tauhid, ada hukum, ahkam. Mungkin diistimbatkan dari iyyaka na'budu. Ibadah itu ada yang berupa amaliyah. Seperti sholat, zakat, itulah merupakan hukum. Dan itu sudah terkandung di dalam Al-Quran. Kemudian juga ada hari pembalasan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Maliki Yaumiddin, hari kiamat. Jadi kita ini hidup memang tidak lepas dari beberapa poin yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid. Yang kedua, di samping keimanan kita dituntut untuk melaksanakan kewajiban kita yang berupa amaliyah, seperti sholat, zakat, dan lain sebagainya. Dan juga setelah kita laksanakan ini semua, maka kita akan mendapatkan balasan di hari kiamat. Begitu. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah jangan kemana-mana, akan kita sambung setelah yang satu.